Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan menjelaskan tentang siapa sih orang yang bisa menyembuhkan gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu selalu penasaran ya, apakah asam lambung ini bisa sembuh gitu ya. Nah, sifat penasaran itu lahir karena memang kita yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sudah merasa jenuh ya. Sudah ke rumah sakit ini tidak ada perbaikan, gonta-ganti rumah sakit tidak ada perbaikan, gonta-ganti dokter tidak ada perbaikan, bahkan sampai mendatangkan ahli orang pintar itu tidak ada perbaikan. Nah itu teman-teman ya, makanya di season kali ini saya akan mencoba menyampaikan siapa sih orang yang bisa menyembuhkan gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Tonton videonya sampai habis biar kalian lebih paham, biar kalian itu lebih mengerti, biar kalian itu nanti berpikir wajar dan bisa mengobatinya tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis yang kalian derita sampai membaik, apalagi sampai sembuh total gitu ya teman-teman ya. Dan memang pasti bakalan sampai sembuh total, amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah seperti biasa teman-teman ya, sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon videonya di subscribe dulu, karena untuk subscribe tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya berkembang dengan baik, itu sudah pasti ya menjadi semangat tersendiri ya buat saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga ditekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya teman-teman, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total, amin ya rabbal alamin ya. Ya minimal bisa memberikan motivasi buat kalian, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar bisa menemani kalian yang sekarang sedang gundah gulana merasakan gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Siapa sih orang-orang yang bisa menyembuhkan gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis? Nah itu teman-teman ya, karena memang waktu itu juga saya memang merasa penasaran ya. Saya sudah berobat ke rumah sakit ini tidak kunjung sembuh, pindah lagi rumah sakit tidak ada perbaikan sama sekali. Bahkan dulu itu sampai sempat saya itu datang ke dokter herbal tetap juga tidak sembuh. Bahkan ketika berobat ke hal yang wajar gitu tidak ada perbaikan, sampai dulu saya itu sempat mendatangkan orang-orang pintar ya, orang-orang pintar, karena penasaran ya kenapa kita ke dokter, ke rumah sakit, bahkan gonta-ganti, bahkan sampai mengunjungi rumah sakit terbaik dulu juga itu tidak ada perbaikan. Makanya hal yang sangat wajar ketika mendatangkan orang pintar ya atau dukun. Nah itu teman-teman ya, tetapi sama saja gitu ya, tidak ada perbaikan. Lantas saya bisa sembuh ini seperti apa dan kemana berobatnya? Nah, orang yang bisa menyembuhkan gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis yang kita derita ini teman-teman ya, itu adalah diri kita sendiri, tidak orang lain. Sekalipun dia itu dokter gitu ya, sekalipun dia itu orang pintar, ahli berdoa gitu teman-teman ya, tetapi kalau misalkan tidak ada metodenya yang pas, yang tepat, itu tidak akan ada perbaikan teman-teman, tidak bisa menyembuhkan. Nah itu teman-teman ya. Nah dokter bisa menyembuhkan asam lambung dan anestesi psikosomatis? Bisa teman-teman ya, kalau seandainya dia itu mempunyai 4 sifat atau 4 karakter atau 4 keahlian teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah apakah keempat itu? Yang pertama, kalau seandainya dia itu tahu tentang medisnya ya, tentang medis, tentang medis yang ada dalam tubuh kita dia tahu ya, sudah pasti dokter tahu ya. Nah kemudian apakah dia itu mempunyai tahu tentang psikisnya teman-teman ya, tentang pemikirannya. Nah rata-rata dokter itu tidak sampai ke sana ya teman-teman ya. Bahkan dulu juga saya sempat datang ke rumah sakit itu selalu menganjurkan
ini bisa sembuh Pak katanya, Bapak harus ke hipnoterapi saja, Bapak itu harus ke psikiater saja. Berarti dia menyerah sampai sana ya. Berarti dia itu hanya tahu medisnya saja, untuk psikisnya dia tidak tahu. Nah, kemudian yang ketiga itu yang paling utama, itu dia pernah mengalami, teman-teman. Kalau seandainya dokter itu pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, maka dia akan lebih paham cara menangani tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, jadi kalau misalkan walaupun dia itu dokter, walaupun dia itu sekolahnya tinggi, tanpa mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, maka dia kurang paham tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah kemudian yang keempat itu orang yang bisa menyembuhkan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kalau seandainya dia itu tahu tentang keagamaannya, teman-teman ya. Nah kenapa? Karena untuk keagamaan itu yang bisa menenangkan kita yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi keempat hal itu yang bisa menunjang siapapun itu ya, pasti bakalan bisa menyembuhkan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, makanya ketika waktu itu saya sudah berobat kemana-mana tidak ada perbaikan. Nah ketika mulai menyadari ke sana, ya sudah, kita obatin saja diri sendiri gitu teman-teman ya. Dan mungkin Anda juga pernah merasakannya ya, pernah mengalaminya ketika berobat ke rumah sakit ini tidak ada perbaikan, pindah lagi rumah sakit tidak ada perbaikan, bahkan mendengar dari orang-orang ini dokter ini nih bagus nih, ketika dikunjungi malah dokternya menyuruh kalian itu pergi ke psikiater. Berarti tidak ada perbaikan ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah ketika mulai menyadari ke sana, akhirnya waktu itu sepengalaman saya, kalau misalnya pengalaman Anda berbeda ya itu mungkin pengalaman Anda ya teman-teman ya, tetapi pengalaman saya waktu itu ketika mulai menyadari ke sana, akhirnya saya mulai mempelajari ya tentang medisnya saja dulu ya, tentang medisnya saja dulu. Nah untuk medis waktu itu saya sering konsultasi sama dokter untuk medisnya saja teman-teman, karena untuk psikisnya belum tahu, belum tentu dia itu bisa gitu ya teman-teman ya. Makanya saya curhat tentang medisnya dulu ke dokter, saya mengeluhkan tentang seputaran asam lambung. Ternyata asam lambung itu tidak berbahaya, dan untuk lambung sering kembung, sering bergas, itu dapat keterangan saya dari dokter, ditambah lagi dari tayangan YouTube ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah ketika saya sudah mulai paham tentang tentang medisnya, akhirnya karena memang gangguan kita itu ada dua gangguan ya, gangguan medis sama gangguan psikis, saya juga mempelajari tentang psikisnya, tentang pemikirannya. Nah cara mempelajari tentang pemikirannya sebetulnya gampang sekali teman-teman ya. Ketika kalian tahu medisnya, ya sudah pasti kalian nanti akan berpikir tentang wajar ya, karena untuk pemikiran kita itu butuh pemikiran yang sangat wajar, bukan berpikir yang lain-lain. Salah satu contoh, kalau misalkan kalian datang sensasi, kalau seandainya kalian berpikirnya tidak wajar, justru berpikirnya akan yang berbahaya. Waduh, jangan-jangan nih sekarang saya akan mati nih ketika ada sensasi yang datang ya. Contoh kalau misalkan sakit ulu hati ya, ketika belum berpikir yang lain-lain, waduh ini jangan-jangan ini kena jantung nih, jangan-jangan sekarang saya sudah mulai parah, jangan-jangan nanti akan mati nih. Nah seperti itu, padahal ketika ulu hatinya sakit itu esopagusnya sudah mulai terganggu teman-teman. Lakukan saja penanganannya ya. Jadi kalian tidak akan berpikir hal yang lain-lain, makanya akan berpikirnya yang wajar. Ini tidak akan menyebabkan kematian teman-teman ya. Ini butuh metode, butuh penanganan gitu, bukan berpikir yang lain-lain. Nah itu, jadi ketika kalian sudah mempelajari medisnya, kalian nanti psikisnya juga akan mengikuti ya, jadi akan berpikir wajar, bukan berpikir yang lain-lain, bukan berpikir negatif, melainkan akan berpikir positif. Contoh lagi, salah satu contoh, kalau misalkan perut kembung, begah, dada panas gitu ya, kalau seandainya belum berpikir positif, belum berpikir wajar, sebelum kalian tahu medisnya, nanti kalian akan berpikirnya yang lain-lain. Waduh, ini perutnya sedang begah lagi nih, dada mulai panas nih gitu ya, kemudian napasnya serasa pendek nih, mungkin ini akhir hidup saya. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah itu berarti tandanya kalian belum berpikir yang wajar teman-teman. Beda dengan ketika kalian sudah tahu medisnya, ketika sudah kalian berpikir wajar, ketika dada panas, napas terasa pendek,
itu kalian akan berpikir wajar, oh ini asam lambungnya sedang meningkat gitu ya teman-teman, oh ini napasnya pendek karena memang bentuk respon tubuh atau pertahanan tubuh untuk merespon sensasi yang sedang dirasakan. Nggak apa-apa gitu teman-teman ya, lakukan saja penanganannya dengan cara minum air hangat pelan-pelan, semuanya serba alami teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sebetulnya yang saya rasakan dan banyak sekali itu ya bisa disembuhkan dengan secara alami. Nah itu teman-teman ya, makanya ketika kalian tahu medisnya, kalian juga nanti akan berpikir yang wajar gitu ya teman-teman, bukan berpikir yang lain-lain. Nah kemudian untuk yang pernah mengalami, nah ini ya, orang yang bisa menyembuhkan gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis walaupun dia itu bukan dokter, walaupun dia itu bukan ahli hipnoterapi, tetapi bisa menyembuhkan gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kenapa seperti itu? Karena dia pernah mengalami teman-teman ya. Nah gitu teman-teman, jadi guru yang terbaik itu adalah pengalaman teman-teman ya. Kenapa dia bisa mengalami? Karena dia akan lebih paham teman-teman ya. Dia akan lebih paham tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis ketimbang orang yang sekolah tinggi-tinggi tetapi dia belum pernah mengalami. Ya makanya dia itu belum pernah tidak akan pernah paham gitu ya teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini sensasinya ya rasanya berbeda dengan penyakit yang lain. Ini yang saya rasakan, ini yang saya alami, berbeda dengan penyakit yang lain ya. Nah itu teman-teman ya, mungkin untuk keterangan ini kalian sendiri yang merasakannya ya. Apakah berbeda dengan penyakit yang lain? Nah itu ya, apakah sama gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini sensasinya dengan yang lain? Pasti berbeda ya. Itu yang saya rasakan, berbeda sekali ya. Berbedanya dari mana? Ya dari perasaannya berbeda, ya dari rasanya berbeda. Itu sangat berbeda sekali gitu ya teman-teman. Perbedaannya sangat banyak sekali, kalau misalnya dilihat dari persentase itu bisa 100% berbeda dengan yang lain. Nah itu teman-teman ya. Jadi orang yang bisa mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini bisa menyembuhkan kalau seandainya dia juga pernah mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, karena dia akan lebih paham tentang penyakit ini. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian yang keempat itu dari nilai keagamaan ya. Kalau seandainya dia itu tahu nilai keagamaannya seperti apa, pasti dia juga bisa menyembuhkan. Karena apa? Karena bisa menenangkan gitu ya teman-teman ya. Karena yang menenangkan gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hanya Allah sendiri, hanya dari keagamaannya sendiri gitu teman-teman ya. Jadi tidak bisa orang yang bisa menyembuhkan itu hanya bisa medisnya saja, kemudian tahu psikisnya saja. Kalau misalkan dia itu pernah mengalami juga tanpa ada nilai keagamaannya, yaitu teman-teman, karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis biasanya itu suka cemas, suka was-was, suka bimbang, suka risau. Nah yang bisa menenangkan itu hanya pasrah dari nilai keagamaan saja. Nah itu teman-teman ya, kita pasrah sama Allah Subhanahu wa taala, kembalikan lagi semuanya sama Allah, yakin bahwa semuanya itu pemberian dari Allah. Sehatnya kita dari Allah, sakitnya kita dari Allah. Nah itu teman-teman, makanya kembalikan lagi sama Allah. Nah itu teman-teman ya, belajar ikhlas, belajar tawakal, kemudian selalu berikhtiar. Nah itu teman-teman ya. Jadi saya tekankan sekali lagi, orang yang bisa menyembuhkan gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu diri kalian sendiri. Tetapi kalau misalnya orang lain pun bisa menyembuhkan gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis untuk kalian, tetapi hanya sebatas memandu saja teman-teman ya. Nah orang yang memandu asam lambung dan anestesi psikosomatis itu bukan sembarang orang gitu teman-teman ya. Walaupun dia itu walaupun dia itu punya ilmu yang tinggi, mempunyai serba yang tinggi-tinggi, tetapi kalau misalkan tidak mempunyai 4 karakter itu, dia tidak akan bisa mengobati gangguan asam lambung, anestesi psikosomatis, atau bisa memandu kalian. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk orang lain bisa menyembuhkan gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, tetapi bukan mengobati ya teman-teman ya, tetapi hanya memandu saja gitu ya. Dan orang yang memandu itu harus mempunyai 4 karakter, yaitu yang pertama dia itu tahu medisnya, kemudian dia tahu psikisnya, yang ketiga itu pernah mengalami, yang paling penting
penting ya. Dan yang keempat itu yang paling penting juga itu tahu dengan keagamaannya. Nah itu teman-teman ya. Jadi mulai dari sekarang kalian gak usah penasaran, gak usah bingung. Untuk seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis bisa disembuhkan dengan total. Kalau misalkan kalian pengen mencoba-coba silakan saja, dan harus sebetulnya ya yang bisa mengobati asam lambung dan anestesi psikosomatis kalian itu ya sebetulnya kalian sendiri ya, bukan orang lain. Orang lain itu hanya memandu saja gitu ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang ayo ya bangkit kembali, pelajari tentang asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian pahami ya, berpikirnya yang wajar, jangan berpikir yang lain-lain. Kemudian kalian sudah mengalaminya, nah itu yang kemarin-kemarin ingat-ingat, oh sensasi ini dari ini, ketika besoknya ada lagi sensasi itu, lakukan saja penanganannya, yaitu teman-teman ya. Dan kemudian coba dekatkan sama Allah Subhanahu wa taala teman-teman ya. Jadi kembalikan lagi lah sama Allah gitu ya, karena semua ini dari Allah sendiri gitu teman-teman ya. Nah kemudian yang paling penting itu kalian harus sabar menjalaninya teman-teman, sabar saja menjalaninya ya. Jadi selain kalian punya tekad yang kuat untuk sembuh ya, kalian juga harus sabar menjalaninya. Karena kenapa? Karena untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini selalu nyolek teman-teman ya. Ketika sekarang nih enak-enak nih, nanti 2 jam kemudian atau 3 jam kemudian kita nggak tahu apakah bakal nyolek lagi apa tidak lagi. Karena untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini sering nyolek teman-teman ya. Sekarang membaik, 2 jam kemudian belum tentu ya, karena sering datang nyolek lagi, atau besoknya nyolek lagi. Nah itu makanya sabar menjalaninya. Yakinkan saja dalam pikiran kalian, yakinkan saja dalam hati kalian bahwa gangguan asam lambung ini bakalan sembuh teman-teman ya, karena memang bakalan sembuh teman-teman ya. Kalau misalnya kalian tidak percaya, tengok saja nih channel-channel yang lain ya. Channel-channel tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis itu sangat banyak sekali. Dan biasanya orang-orang yang mempunyai channel seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis adalah orang-orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis selama bertahun-tahun. Nah itu teman-teman ya, 99%-nya bukan dokter tetapi orang-orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah 1%-nya biasanya itu dari dokter. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, semoga saja videonya itu menjadi motivasi buat kalian. Ayo semangat, yang belum membaik cepatlah mempelajari, cepat bangkit lagi dan tanamkan dalam pikiran biar kalian itu tahu ya bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini tidak berbahaya, tetapi bisa disembuhkan ya. Sekali lagi ini hanya motivasi buat kalian, memberitahukan buat kalian, bagi kalian yang masih bimbang untuk seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis bisa diobati dan tidak berbahaya dan bisa sembuh walaupun misalkan tidak diapa-apain teman-teman ya. Kalau misalkan kalian tidak diapa-apain juga untuk asam lambung itu bisa sembuh ya teman-teman ya. Tetapi kesembuhannya itu, temponya itu berbeda dengan orang yang menjalankan metodenya teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis kemudian tidak menjalankan metodenya bisa sembuh, cuman durasinya mungkin agak lama, bertahun-tahun misalnya, bahkan bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun bisa itu ya teman-teman ya. Tetapi berbeda dengan orang yang menjalankan metodenya, mungkin hanya cukup setahun, mungkin hanya 7 bulan gitu teman-teman ya, nggak sampai 2 tahun 3 tahun, enggak ya, karena dia yang menjalankan metodenya. Nah itu panduan buat kalian bahwa untuk patokan ya, bahwa asam lambung dan anestesi psikosomatis ini bisa disembuhkan karena tidak berbahaya, bisa disembuhkan walaupun tidak diapa-apain. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu bisa menjadikan motivasi buat kalian lah untuk bangkit kembali, biar kalian itu bisa menanganinya sendiri, biar kalian itu bisa mengobatinya sendiri. Karena untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini bisa diobati oleh diri sendiri, jadi tergantung kaliannya sendiri. Kalau misalkan kalian ingin cepat-cepat sembuh ya, kalian harus punya tekad yang kuat, konsisten dengan menjalankan metodenya, yaitu 3P, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola berpikirnya dijaga. Nah itu teman-teman konsisten. Kalau misalkan konsisten ke sana,
kalian akan lebih cepat gitu ya teman-teman ya. Jadi kesembuhannya itu durasinya atau temponya itu tergantung kalian. Kalian konsisten dengan 3P maka kalian akan lebih cepat penyembuhannya. Dengan catatan kalian juga harus sabar menjalaninya. Nah itu teman-teman ya, doa saya buat teman-teman yang sekarang masih mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, semoga saja cepat membaik, cepat sembuh total lagi kayak dulu lagi, karena memang kesehatan itu sangat kita rindukan, sangat kita impikan gitu ya teman-teman ya. Kemudian saya titip pesan juga biar kalau misalkan kalian sedang menjalankan metodenya sambil berdoa juga sama Allah Subhanahu wa taala, berbaik-baik hatilah sama Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya itu dari Allah, sakitnya kita dari Allah, sehatnya kita dari Allah, kembalikan lagi sama Allah. Kalian berdoa sama Allah biar doa kalian itu didengar, makanya berbaik-baik sama Allah, yaitu menjalankan perintahnya, kemudian melakukan kebaikan terhadap orang lain, kemudian sering bersedekah terhadap orang lain, karena untuk sedekah itu kalian harus percaya juga tidak akan membuat kalian miskin, tetapi sering bersedekah akan membuat kalian itu lebih kaya, karena Allah sudah berjanji barang siapa yang sering bersedekah maka rezekinya akan dilipat gandakan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, videonya saya hentikan, nanti berjumpa lagi di channel saya di season selanjutnya tentang seputaran asam lambung, GERD, anestesi psikosomatis yang lainnya lagi. Tetap ikuti saja channelnya, semoga saja bisa menjadikan kalian lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.